Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat sahabat semua. Antena 4G posisi horizontal dan posisi vertikal. Menyangkut dengan pertanyaan tentang akses point. Akses point dengan polarisasi horizontal dan akses point dengan polarisasi vertikal. Kita akan bahas pada video kali ini. Salam sukses buat sahabat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di minggu yang santai ini. Kita bahas tentang beberapa hal yang sering ditanyakan di dalam kolom komentar di Munir TV maupun di Munir TV Official dan juga IG dan fanpage dari Facebook. Sahabat, akses point standar jarang sekali lebih dari 150 meter pancaran wifi-nya. Akan tetapi ada sahabat yang juga menyampaikan pancaran akses point menggunakan TP-Link yang seharusnya hanya di bawah 150 meter wifi-nya, dia bisa dapat 900 meter bahkan 1 km. Banyak yang merasa aneh jika ada hal yang terjadi demikian. Kok bisa pancaran akses point yang standar menggunakan akses point TP-Link jadul yang lama, TP-Link WA 5210 dan juga WA 7210. TP-Link jadul ini pada video terdahulu, video terlama sudah dilakukan uji, memang tembus 500 meter tapi timbul tenggelam. Di bawah 400 meter kita bisa online tanpa hambatan. Akan tetapi pelanggan yang ini menyampaikan bahwa bisa 1 km. Ternyata sahabat dicek rumahnya memang posisi di ketinggian. Jadi ada sebuah kampung di pulau yang dataran rendah dan dataran tinggi. Ada beberapa rumah yang berada di dataran tinggi termasuk rumah pelanggan yang memancarkan wifi ini. Di ketinggian kurang lebih 30 meter, jadi agak bukit, posisi rumahnya di bukit, dan tinggi akses point lewat pipa kurang lebih 2 staf, jadi kurang lebih 12 meter. Sudah di atas bukit 30 meter dengan tiang dari akses point itu ada 2 pipa kurang lebih 12 meter. Karena pipa itu satu staf pipa kurang lebih 6 meter. Jadi 30 meter ditambah dengan 12 meter. Ada 42 meter posisi akses point dan disetting pada polarisasi vertikal. Oleh karena itu untuk pelanggan yang ada di bawahnya itu bisa mendapatkan akses internet bahkan jauh sampai 1 km. Ini adalah sesuatu kewajaran karena posisi ketinggian tanpa hambatan pada posisi polarisasi vertikal ini sangat cocok. Oke sahabat semua, di ketinggian kurang lebih 42 meter dan polarisasi vertikal gunakan TP-Link WA 5210 yang jadul bisa mencakup sampai 1 km bahkan lebih. Banyak yang berkomentar ini tidak mungkin, akan tetapi kenyataannya demikian. Di posisi ketinggian polarisasi vertikal cakupannya cukup jauh. Ini akses point yang jadul. Yang kedua, ada juga pelanggan yang menggunakan Mikrotik. Ini atas rekomendasi dari admin juga menggunakan Mikrotik yang pernah kita setting 52 HPN dan bisa memancarkan wifi sampai di atas 700 meter. Ini pun posisinya di ketinggian. Posisi rumah di ketinggian memancarkan pelanggan di bawahnya. Jadi wajar posisi ketinggian, polarisasi vertikal, pelanggannya ada di bawah dan cakupannya cukup jauh. Pelanggan yang ketiga ini adalah pelanggan yang memodifikasi karena beliau seorang teknisi, memodifikasi akses point dengan memasukkan script tertentu pada firmware-nya, kemudian merubah daya transmit yang hanya 20 desibel bisa lebih dari 30 desibel. Jadi bayangkan daya transmitnya bisa dirubah 2 kali lipatnya, pancarannya seharusnya 200 di bawah 200 meter bisa lebih dari 500-600 meter. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin, tapi bagi mereka yang punya keahlian di hardware ini adalah hal yang gampang. Kemudian bagi mereka yang posisi tertentu, posisi ketinggian dengan mereka memanfaatkan polarisasi vertikal, ini adalah hal yang mudah dan bisa terjangkau. Banyak sahabat yang melakukan komentar negatif tapi tidak pernah diskusi dan mempertanyakan kenapa cakupan wifi-nya bisa lebih dari 400 meter. Mungkin karena mereka di ketinggian, mungkin karena mereka memanfaatkan polarisasi vertikal, mungkin karena memang melakukan modifikasi script dan juga transmit powernya. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk memperbesar jangkauan wifi, terutama akses point standar menjadi lebih jauh.
Ini mudah bagi mereka-mereka yang mempunyai keahlian dalam software dan juga hardware di teknologi informasi. Oke sahabat IR, itulah access point yang kemungkinan dimodifikasi oleh para teknisi dan mereka-mereka yang punya keahlian di hardware dan software untuk meningkatkan cakupan Wi-Fi-nya. Jika kita yang normal melihat hal yang tidak mungkin, akan tetapi ini bisa terjadi pada posisi-posisi tertentu, seperti posisi ketinggian, modifikasi polarisasi vertikal horizontal ke vertikal, dan modifikasi transmit powernya, dan juga script-script tertentu yang bisa dinaikkan cakupan Wi-Fi-nya. Untuk standar secara keseluruhan, Wi-Fi standar itu di bawah 150 meter dan bahkan di bawah 75 meter, apalagi indoor tidak lebih dari 50 meter. Ini yang sahabat perlu ketahui. Untuk kondisi-kondisi tertentu kita bisa menggunakan Wi-Fi standar yang normal, dan kondisi tertentu kita bisa modifikasi untuk cakupan yang lebih jauh. Kita juga pernah memodifikasi sebuah akses point Dolcus Janvex 7372 dengan memperbesar daya transmitnya dan juga cakupan Wi-Fi-nya sehingga bisa lebih dari di atas 200 meter. Ketika kami review, ada yang langsung memprotes, tapi mereka tidak bertanya kira-kira ada modifikasi selain dari modifikasi indoor menjadi outdoor, ada modifikasi hardware dan ada modifikasi softwarenya. Itu yang perlu diketahui. Jadi tidak perlu heran dan tidak perlu bingung jika ada yang jauh dan ada yang sangat pendek. Sahabat-sahabat yang punya keahlian di hardware dan software, ini adalah hal yang mudah bagi yang pemula dan bagi yang susah diajak untuk diskusi. Ini adalah hal yang tidak mungkin dan bahkan melakukan kritikan dan komentar yang negatif. Oke sahabat, contoh seperti ini adalah antena dari Totolink yang 11 dBi. Antena Totolink ini bisa tembus tembok, akan tetapi yang perlu diketahui, antena ini tidak bisa digunakan seperti pada ProLink DL7303 ini. Konektornya berbeda. Konektor pada ProLink misalnya ini membutuhkan SMA female. Jadi ada konektor SMA male dan SMA female. Kalau sama-sama konektornya SMA female seperti ini adalah SMA female yang ulir atau lubangnya masuk ke dalam, atau konektor perempuan. Jadi sesama konektor female tidak akan masuk karena sama-sama masuk ke dalam. Yang satunya juga masuk ke dalam, ketemu dengan yang satunya masuk ke dalam. Jadi tidak klop atau tidak match, sehingga tidak menghasilkan atau tidak berefek dalam pancaran Wi-Fi-nya. Ini biasa digunakan pada RT RW net skala kecil atau skala menengah di bawah 100 meter tanpa hambatan. Jangan membeli antena 11 dBi dari Totolink ini dengan tujuan untuk memasangkan ke ProLink DL7303 karena konektornya tidak akan match. Demikian juga Orbit Pro H1 tidak bisa menggunakan antena Totolink ini, dan juga TP-Link ML6600 Orbit Pro ini tidak sesuai. Yang sesuai untuk Totolink ini adalah Rocket M2. Kita bisa menggunakan di sini, akan tetapi tidak terlalu berefek. Itu untuk sahabat ketahui. Antena Totolink 11 dBi yang bisa cocok untuk Rocket M2. Perlu diketahui juga bahwa access point itu ada polarisasi. Polarisasi itu daya radiasinya. Ada yang horizontal, lurus, dan ada yang vertikal. Ada yang horizontal dan ada yang vertikal. Ada yang menggabungkan. Ada access point yang terbaru saat ini menggabungkan antara polarisasi vertikal dan polarisasi horizontal. Namun pada penggunaannya kita harus menggunakan salah satu di antara kedua polarisasi ini. Silakan sahabat mencari access point sesuai dengan kebutuhan. Jika sahabat ingin meninggikan sekitar 4 meter saja yang hanya membutuhkan polarisasi horizontal, sahabat bisa menggunakan polarisasi horizontal. Jika di ketinggian 10 meter, 8 meter, 10 meter, bahkan di atas 10 meter access point-nya, sahabat menggunakan polarisasi horizontal, maka di bawahnya sulit untuk ketemu sinyal Wi-Fi. Ini yang banyak yang melakukan kesalahan, terutama untuk pemula, melakukan settingan horizontal tapi antenanya tingginya 12 meter. Ada yang melakukan settingan vertikal tapi tinggi antenanya hanya 4 meter. Ini akan tidak match pancaran Wi-Fi-nya. Jika antenanya pendek, misalkan 4 meter, settinglah polarisasi horizontal sehingga pancarannya lurus dan kemungkinan jauh. Jika sahabat menggunakan polarisasi vertikal, tinggi antenanya di atas 10 meter atau di atas 8 meter, sudah bisa menggunakan polarisasi vertikal sehingga pancaran Wi-Fi-nya ke bawah dan
orang-orang atau pengguna yang di bawah bisa menikmati. Polarisasi vertikal dan polarisasi horizontal dari access point yang bisa dilakukan settingan dan sesuai dengan mode access point-nya. Yang berikut adalah antena penangkap sinyal 4G, antena penangkap sinyal horizontal dan juga ada vertikal. Antena penangkap sinyal 4G vertikal ini biasanya beamwidth atau dayanya itu sempit, daya tangkapnya. Beamwidth-nya sempit, akan tetapi jauh. Jika sahabat sudah ketemu sinyal di titik ini, misalkan ketemu sinyal 4G, maka sahabat bisa menggunakan. Jika di titik di mana Anda mencari sinyal itu ada titik 4G, maka sahabat bisa mengatur antena vertikal pada posisi tersebut. Akan tetapi misalkan di rumah Anda tidak ada titik sinyal, sinyal hanya kurang lebih 50 meter dari rumah Anda, maka Anda bisa menggunakan antena 4G posisi horizontal untuk menangkap sinyal dengan bandwidth yang lebar. Dengan demikian kemungkinan dapatnya lebih besar walaupun tidak jauh. Yang perlu diperhatikan untuk penangkap sinyal 4G dan juga access point. Banyak yang menanyakan tentang access point polarisasi horizontal dan access point polarisasi vertikal. Antena 4G vertikal dan antena 4G horizontal, apakah berefek atau tidak tergantung kebutuhan dan situasi di lapangan. Apakah posisi antena miring? Ini admin tidak merekomendasikan dan tidak mencobanya karena tidak ada alasan tertentu untuk yang posisi antena 4G yang miring. Akan tetapi khusus yang horizontal dan yang vertikal ini sudah banyak yang pakai. Oke sahabatir, itulah access point dan antena 4G menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat semua. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.